Siapa sih yang gak mau diajak pacar untuk berlayar mengarungi samudra? Ditambah lagi naik kapal mewah. Semua itu pasti akan menyisakan momen romantis sekaligus tak akan pernah terlupakan. Tapi mungkin gak banyak dari kalian yang mau melakukan hal itu. Karena berlayar mengarungi samudra seperti Samudra Pasifik tentu mempunyai resiko kecelakaan yang sangat besar. Sama halnya dengan film yang diangkat berdasarkan kisah nyata berjudul Adrift yang akan kita bahas kali ini. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini mengisahkan tentang sebuah kapal mewah yang tiba-tiba dihantam badai. Kalau sudah begitu, mau ngungsi kemana coba? Tapi apakah mereka masih bisa selamat? Mendingan kita langsung mulai aja ke ceritanya guys. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya nggak bakal jalan guys. Cerita diawali ketika seorang gadis yang baru saja sampai di Tahiti. Ia adalah Tami, gadis berjiwa petualang yang berasal dari San Diego, California. Ia adalah seorang independent woman yang tengah mencari jati dirinya. Setibanya ia di sana, ia mulai bekerja serabutan di sebuah dermaga. Sampai akhirnya muncullah Richard, seorang pelaut handal yang suka membawa kapal mewah. Waktu itu, Richard yang baru datang dari melaut meminta temannya untuk melabuhkan kapal yang ia miliki. Kebetulan temannya sedang bekerja dengan Tami. Dari situlah Tami dan Richard mulai berkenalan. Seiring waktu, Tami dan Richard semakin dekat. Itu diawali ketika Tami menawari serutan es kepada Richard untuk mengawetkan ikan. Hingga akhirnya Richard pun mengajak Tami untuk makan malam di dalam kapalnya hanya berdua saja. Dan saat sedang asyik menikmati makan malam sambil ngobrol ala-ala orang PDKT, tiba-tiba Tami menanyakan sesuatu, yaitu mengenai bagaimana rasanya melaut seorang diri di tengah samudra lepas. Richard pun menjawab bahwa rasanya tidak akan sama seperti apa yang orang-orang bayangkan. Karena tentu saja melaut di tengah samudra yang antah berantah akan menimbulkan perasaan yang menyedihkan. Tidak karuan, selalu kelaparan, serta halusinasi yang berlebihan. Tanpa disadari, jawaban dari Richard ini nantinya akan menjadi inti cerita dari film ini. Oh, come on. Semenjak makan malam itu, Tami dan Richard banyak menghabiskan waktu berdua karena pada dasarnya mereka memiliki hobi yang sama. Hingga mereka akhirnya berpacaran dan memutuskan untuk bertunangan. Mereka pun banyak melakukan petualangan bersama-sama. Sampai suatu hari mereka bertemu dengan teman lama Richard yang sama-sama memiliki kapal. Mereka menawari pekerjaan terhadap Richard untuk berlayar membawakan kapal mereka dari Haiti ke San Diego. Awalnya Richard menolak tawaran itu. Namun ketika tahu mereka akan membayar sebesar $10.000 dan sebuah tiket pesawat first class, akhirnya Richard pun mau. Asalkan satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu ia harus berlayar berdua dengan Tami. Awalnya Tami tidak setuju untuk ikut berlayar dengan Richard, karena ia masih belum mau kembali ke kampung halamannya di San Diego. Meskipun sudah dibujuk rayu dan tetap saja menolak, akhirnya Richard membawa Tami untuk melihat Hazana, yaitu kapal yang akan mereka bawa menuju San Diego. Seketika, Tami pun merasa jatuh cinta dengan kapal itu, dan ia pun langsung setuju untuk ikut mengarungi Samudra Pasifik bersama dengan Richard. Beberapa hari selanjutnya mereka akhirnya berangkat berlayar, menikmati setiap momen diiringi suara gelombang dan lukisan langit yang sangat cantik. Sampai suatu hari di tengah perjalanannya mereka mendapati sebuah pertanda. Ada seekor burung yang terjatuh di atas Hazana seolah-olah di bawah angin yang dihempas jauh dari daratan. Namun setelah dipastikan melalui telepon, benar saja, Richard mendapatkan kabar bahwa akan ada badai besar di hadapannya. Mendengar hal itu, Tami pun merasa panik. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberhentikan perjalanannya sejenak dan memastikan keselamatannya dengan mengencangkan tali layar sembari menunggu badai itu reda. Namun pada akhirnya badai itu tetap saja menghantam kapal Hazana.
Mereka terpuntang-panting di bawah ganasnya air samudra. Setelah beberapa saat bertahan di terjangan badai, layar kapal pun sobek sehingga membuat kapal semakin terpuntang-panting karena tidak ada yang menahannya. Melihat keadaan yang semakin kacau, Richard akhirnya meminta Tammy untuk menuju ruangan bawah demi menyelamatkan dirinya. Yang ada Tammy menolak karena ia tidak mau meninggalkan Richard sendirian di luar. Namun, akhirnya ia terpaksa masuk karena disuruh Richard. Dan sudah dipastikan pada akhirnya kapal itu tenggelam dengan sebagian badan kapal yang hancur. Setelah badai itu berlalu, Tammy pun terbangun di ruangan bawah yang sudah kacau balau. Beruntungnya Tammy masih bisa selamat dari kecelakaan itu. Seketika ia langsung keluar dan mencari-cari keberadaan Richard. Namun sayangnya Richard sudah tidak ada. Richard kini sudah menghilang dan entah ada di mana. Tammy pun merasa hancur. Gandasnya Samudra Pasifik tentu akan menenggelamkan Richard hidup-hidup. Namun di tengah ketidakberdayaannya, Tammy tidak pantang menyerah dan masih berusaha mencari-cari Richard yang siapa tahu masih hidup terombang-ambing di atas gelombang. Beruntungnya setelah beberapa hari, Tammy melihat Richard dari kejauhan yang mengapung bersama dengan serpihan badan kapal. Tammy pun dengan segera menjemputnya. Untungnya Richard masih bisa selamat, meskipun tulang rusuknya remuk dan kakinya hancur. Setidaknya Tammy merasa sedikit tenang ditemani Richard untuk kembali menemukan daratan. Richard yang tidak bisa bergerak sama sekali hanya bisa terbaring lemas dan membantu Tammy dengan memberikan arahan seperti pedoman-pedoman yang hanya diketahui seorang pelaut, serta motivasi agar Tammy tidak menyerah memperjuangkan hidupnya. Karena pada saat itu sebenarnya Tammy sudah tidak tahan lagi. Tubuhnya pun kering terbakar, persediaan makanan dan air mulai menipis. Bahkan ia yakin bahwa keberadaannya tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun karena kapal mereka sudah berada jauh dari jangkauan lalu lintas kapal dan pesawat. Yang ada, Tamilah yang harus bersusah payah merawat Richard dan dirinya sendiri di tengah-tengah kesulitan itu. Hari demi hari mereka terlihat semakin kurus, hingga akhirnya Tammy harus menyelam di tengah laut demi mendapatkan ikan dan dimakan mentah-mentah. Sampai pada suatu malam, Tammy mendengar sebuah dengungan besar yang membangunkan tidurnya. Ternyata itu adalah sebuah kapal dari kapal barang yang melintas. Melihat hal itu, Tammy pun langsung memberikan pertanda untuk meminta pertolongan dengan menembakkan sebuah pistol. Namun yang ada kapal besar itu justru mengabaikannya. Dan kini sudah lebih dari 40 hari Tammy terapung sendirian di samudra. Masih ingatkah kalian pernyataan Richard saat pertama kali makan malam dengan Tammy? Ia mengatakan bahwa berada di tengah laut sendirian rasanya sangat menyedihkan, tidak karuan, selalu kelaparan dan halusinasi yang berlebihan. Dan apa yang dikatakan Richard adalah benar-benar apa yang Tammy alami. Bukan hanya kapal barang yang melintas, keberadaan Richard selama ini juga ternyata hanyalah halusinasi. Karena sebenarnya sosok Richard sudah hilang di telan samudra dan tak mungkin bisa lagi ditemukan. Tammy benar-benar menyadari hal itu tepat di hari ke-41, di mana Tammy sudah sadar sepenuhnya bahwa selama ini ia hanyalah sendirian. Dengan kondisi yang sangat lemah, ia berpikir bahwa nasibnya akan sama seperti Richard. Namun, tanpa diduga-duga, ada sebuah pertanda yang datang, yaitu seekor burung merpati hinggap di kapal Hazana yang sudah rusak itu, yang mana artinya kapal itu kini sudah dekat dengan daratan. Seketika, Tammy pun terbangun dan menggunakan teropong miliknya, memantau keadaan sekelilingnya, dan benar saja, terdapat sebuah daratan yang tampak dari kejauhan. Dan beruntungnya lagi, Tammy melihat sebuah kapal besar di hadapannya. Ia langsung bergegas memanfaatkan pistol dan menembakkannya sebagai pertanda meminta bantuan. Kapal itu akhirnya menghampiri Tammy dan berhasil menyelamatkannya. Setelah berhasil selamat, Tammy kembali ke Tahiti. Ia mengunjungi kapal milik Richard untuk mengingat-ingat kenangannya dulu. Meskipun film ini sungguh menyayat hati, namun ada banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini, terutama akan sifat Tammy yang pantang menyerah, di mana ia masih saja berusaha menyelamatkan dan merawat Richard,
meskipun dirinya sendiri sudah berada di ambang kematian. Film ini mengajarkan bagaimana agar kita tetap bertahan demi orang yang kita cintai. Sekian alur cerita dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.